Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Di pagi ini kesempatannya mudah-mudahan masih bugar. Ini di awal Ramadan. Kali ini akan ada sesi coaching yang akan dilakukan oleh Bulia sebagai coach dan Pak Suhartono sebagai coaching. Kemudian saya sebagai observer. Baik, saya mulai. Saya tanya dulu ke Bu Lia, bagaimana Bu Lia Siap. pagi ini sudah mulai Alhamdulillah. agak prima Bu Lia. Mudah-mudahan. Alhamdulillah doanya ya sehat. Alhamdulillah udah sehat, tinggal tunggu hasil lab aja Pak Sandi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah sehat ke depannya. Tetap hidup Amin. ya, yang umumnya juga untuk teman-teman gitu. Karena masih baru Amin. Terima kasih. Ramadan dan minggu depan kembali ke rutinitas awal lagi. Baik, Bu Lia, Betul. dalam kesempatan kali ini bertindak sebagai coach, saya sebagai observer. Jadi saya ada pertanyaan untuk Bu Lia sebagai coach. Eh, dalam coaching ini kompetensi apa Bu Lia dari seorang coach yang akan dikembangkan oleh mohon maaf dulu Bu Lia. Jadi di kesempatan coaching ini saya juga nanti akan mengamati Bu Lia bagaimana alur Tirta itu berjalan dengan baik. Jadi dari tujuan percakapannya bagaimana, identifikasinya bagaimana, rencananya juga bagaimana, kemudian tanggung jawabnya mudah-mudahan nanti bisa tampak dalam coaching ini Bu Lia. Kemudian juga dari Bu Lia sendiri dalam coaching ini kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini Bu Lia? Kompetensi itu kan ada 3. Iya. Jadi Iya. ada presence. Monggo, Bu Lia bagaimana? Iya, ada kehadiran, kemudian Iya. mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot Pak Sandi. Iya. Kebetulan apa yang ingin saya lebih fokuskan itu adalah mendengarkan aktif. Jadi saya berusaha mengambil satu poin yang saya pentingkan. Di situ dengan alasan saya ingin Kuci nanti di sini Pak Soehartono nanti bisa menyampaikan segala unek-uneknya, segala permasalahannya, dan saya pun juga bisa mendengarkan dengan aktif. Artinya saya bisa mencatat kata kuncinya itu di mana. Saya hanya tinggal mengarahkan saja sampai nanti harapannya Pak Hartono bisa menemukan solusinya sendiri. Baik. Begitu Pak Sandi. Jadi dari 3 Bu Lia memfokuskan di mendengarkan aktif. Jadi mudah-mudahan nanti ada indikator dalam mendengarkan aktif ini juga bisa terlihat gitu Bu Lia. Baik Bu Lia, untuk kali ini yang akan dibicarakan ada hubungannya dengan pembelajaran di kelas Bu Lia? Iya, kisarannya insya Allah begitu Pak, segala permasalahan yang dihadapi Pak Soehartono di kelas. Baik, Bu Lia, untuk coachingnya kita mulai dari detik ini. Monggo Bu Lia dengan Pak Sartono bersiap-siap, silahkan. Siap, terima kasih Pak Sandi. Baik, Pak Soehartono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Lia. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Iya. Gimana kabar nih Pak? Alhamdulillah Bu Lia, dalam pertemuan hari ini, di pagi hari ini kita bisa bertemu dengan keadaan yang sehat dan tanpa ada halangan apapun, baik itu dari keadaan fisik maupun ke dalam dunia maya ini, tanpa ada kendala-kendala yang dihadapi pada pagi hari ini.
Iya, mohon maaf ini saya baru bisa bersamai sekarang karena kemarin-kemarin sudah janji sama Pak Suhartono ya. Mohon maaf ini. Ya. Gimana gimana Pak? Ada yang ingin diceritakan tentang masalah apa nih? Oh iya Bulia, tentu, sudah beberapa hari, sudah beberapa waktu saya mempunyai, eee, permasalahan-permasalahan yang dihadapin oleh saya di kelas, yaitu pada saat pembelajaran yang, dilakukan oleh saya. Tentu ini akan saya bicarakan mungkin, nanti kita bisa memberikan masukan-masukan, untuk kepada saya bisa mengembangkan permasalahan yang dihadapin oleh saya, Bulia. Iya, permasalahannya apa ya Pak ya? Apa ya tujuan percakapan kita ini yang diharapkan Pak Suhartono apa ini Eee, hari ini? Permasalahan yang saya hadapin pada, eee, beberapa waktu yaitu permasalahan adalah saat pembelajaran, di kelas yang saya lakukan adalah anak-anak ini masih, eee, banyak berjalan, salah satunya. Yang kedua, masih dalam pembelajaran anak-anak sering ngomong di dalam kelas. Kemungkinan dari permasalahan ini tujuannya saya ingin bagaimana, dalam pembelajaran ini bisa, anak-anak itu tertib, bisa juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh saya gitu, Bulia. Iya 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 iya. Kemudian harapannya nih nanti setelah kita cakap-cakap nih ya Pak ya, dengan sedikit saya, arahkan Bapak mungkin apa harapannya Pak nanti di akhir percakapan kita ini nanti? Dalam pertemuan hari ini, mungkin harapan yang saya harapkan itu adalah bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh saya, yaitu di dalam pembelajaran di kelas yang banyak anak-anak itu, berjalan kemana-kemana. Maklumlah, sebagai guru SD mungkin seperti itu. Bagaimana bisa menyelesaikan anak-anak bisa tertib, harapan yang saya itu, yang saya lakukan. Iya, baik. Karena luar biasa nih ya, Pak Sartono ngajar di SD ya? Iya SD Mbak 8 ya, Pak ya? iya, Iya, di kelas berapa Pak kalau boleh tahu? untuk pada tahun pembelajaran tahun ini saya diberi tanggung jawab itu adalah di kelas 3A, yaitu sebagai wali kelas. Di SD kan sebagai wali Hmm, kelas tanpa ada guru mapel, yaitu guru mungkin mapel, ya. ada sebagian-bagian tertentu. Berarti permasalahan ini di kelas Bapak sendiri ya? Iya, Buya. Iya. Kemudian Bapak sudah coba, identifikasi tidak? Maksudnya kenapa anak-anak melakukan hal seperti itu, begitu? Oh iya, alhamdulillah, Buya, dalam permasalahan yang dihadapin oleh saya mengidentifikasi permasalahan yang pertama mungkin adalah anak tersebut sudah karena dia, eee, cepat atau sudah tanggap dengan apa yang saya berikan, dia bisa menyelesaikan dengan waktu yang, singkat. Ya, akhirnya dalam waktu tersebut, anak-anak yang sudah selesai dahulu dahulu dia bisa, ke mana karena pekerjaannya sudah selesai gitu, Bulia. Hmm. Identifikasi yang saya lakukan gitu. Ya, selain itu ada lagi tidak Bapak? Kan, beragam nih ya anak-anak SD itu kan ada saja polanya gitu ya Pak ya. Apa yang Iya. sudah Bapak lakukan nih ya dengan keadaan seperti itu, kira-kira karena mungkin punya masalah atau bagaimana siswanya? Atau di rumah mungkin seperti bagaimana? Mungkin pernah nggak Bapak ajak ngobrol putranya, siswa-siswanya begitu Pak? Iya, Bulia, dengan seperti itu saya pernah maksudnya pendekatan kepada anak tersebut, yaitu tadi yang saya alami mengidentifikasi yaitu, dia pinter, yang kedua, permasalahannya itu kenapa dia anak bisa berjalan tersebut, karena dia kebiasaan sudah di waktu kelas rendah dia sudah biasa untuk berjalan, tanpa berjalan dia tidak bisa menyelesaikan
tugas-tugas yang diberikan oleh guru, termasuk saya gitu, Bu Lia. Kinestetis ya, Pak ya? Iya, kinestetis yang dilakukan. Iya, jadi terus selain itu mungkin rekan-rekannya yang lain, teman-teman yang lain apa hanya ada 1 anak atau 2 anak atau bagaimana ini Pak? Apa rata dalam satu kelas? Dalam hal tersebut, anak tersebut yang pertama adalah dia yang permasalahan pertama itu bisa ada beberapa anak, mungkin ada 5 yang pinter memang, sudah pinter, dia tanpa sudah tidak ada tugas dia bisa berjalan kemana-mana. Yang kedua itu adalah anak-anak tersebut mungkin kinestetik ya, apa yang dilakukan oleh tadi ya dia itu ada berapa 10 anak, tapi di lain pihak itu anak-anak yang A2 itu, jadi dia bisa melakukan pembelajaran dengan baik dulu ya. Jadi kemungkinan ada 8 anak yang kalau permasalahan yang harus saya pecahkan bagaimana permasalahan tersebut, dan saya sudah mengidentifikasi dengan guru di bawah yaitu di kelas 2, oh ini Pak anaknya seperti ini sudah dia sering-sering seperti ini, oh berarti anak tersebut pembelajaran dengan kinestetik gitu, tanpa dia bergerak dia tidak bisa melakukan pembelajaran dengan baik gitu. Iya, luar biasa. Berarti sudah ada beberapa strategi yang Bapak lakukan nih sebenarnya ya. Iya. Walaupun sebenarnya masih belum bisa menyelesaikan permasalahan Bapak semuanya. Nah, coba kita gali lebih dalam nih Pak, terkait dengan 8 anak tadi, ya Pak ya. Iya. Bapak kan tadi sampaikan sudah menanyakan kepada guru kelas sebelumnya begitu. Informasi dari guru kelas sebelumnya ini apa bisa membantu Bapak? Apa masih ada cara lain lagi mungkin yang bisa Bapak berikan? Terima kasih Bu Lia, dengan informasi yang didapatkan oleh guru di bawah saya, itu saya bisa melakukan rencana atau strategi yang saya lakukan, yaitu menggali informasi dari teman-teman di bawah saya. Yang kedua, strategi yang saya lakukan itu adalah memberikan tugas tambahan kepada anak yang pintar itu, istilahnya dia sudah mengerjakan cepat dan saya memberikan tambahan-tambahan lagi tugas-tugasnya, dan atau dia memberikan pengajaran kepada teman-temannya yang dia tidak mengerti, dia bisa menjadi guru, maksudnya menjadi guru pada guru tersebut itu. Jadi sebagai guru pembantu saya lah, katakan seperti itu, untuk memberikan materi-materi yang sudah dia dapatkan. Ya, dengan seperti itu saya dekat anak yang dengan pembelajaran yang kinestetik, saya melakukan pendekatan, saya duduk bersama beliau, apa yang dia lakukan. Akhirnya dengan strategi yang saya lakukan, anak yang tadi bisa berjalan kemana-mana, tanpa berjalan dia tidak bisa mengerjakan tugas. Akhirnya dengan strategi yang saya lakukan itu pendekatan, yaitu saya dekati anak tersebut, akhirnya dia bisa lambat laun anak tersebut bisa menurun dengan tidak berjalan kemana-mana itu Bu Lia. Ya, luar biasa. Jadi strategi yang Bapak berikan ini lumayan sudah memberikan efek ya Pak ya. Jadi kalau melihat dari strategi yang Bapak berikan, kira-kira rentang keberhasilannya menurut Bapak itu dari 1 sampai 10 ini kira-kira bagaimana Pak? Dari tantangan yang saya lakukan itu mungkin sudah alhamdulillah dengan strategi yang saya lakukan itu sudah dikatakanlah 80% yang saya lakukan, strategi yang saya lakukan 80% sudah meningkat, ada perubahan yang dilakukan oleh anak tersebut, baik itu yang pintar maupun yang suka jalan pada saat pembelajaran tersebut. Sudah banyak perubahan yang sudah dialamin oleh anak tersebut. Jadi akhirnya kelas tersebut bisa kondusif gitu. Iya, artinya begini, mohon maaf Pak Sartono, dari nilai 1 sampai 10 nih,
dari harapan Bapak ini mencapai ke angka berapa begitu. Kan kalau Oke. sebelumnya ini mungkin rentangnya di bawah. Nah, nanti dengan Ya. strategi yang Bapak berikan kira-kira Bapak berharap di angka berapa nih gitu loh, Pak? Kalau saya harapkan, kemungkinan angka yang saya harapkan, saya tidak terlalu harus 10 tidak, tetapi yang saya harapkan adalah 9. Karena kalau 10 9 itu ya. iya, kalau 10 itu, merupakan sudah sempurna kemungkinan Sempurna. saya. Iya, yang saya harapkan itu adalah 9 dah, yang saya harapkan, angka yang saya targetkan seperti itu, dia. Iya, tapi luar biasa yang terpenting anak-anak ini masih semangat belajarnya ya, Pak, ya, Iya, ternyata ya, Pak, ya. alhamdulillah, Beliau. Iya, strategi yang, Bapak sampaikan dari beberapa solusi yang juga sudah Bapak berikan, kapan itu Bapak lakukan kira-kira, Pak? Untuk kegiatan strategi yang saya lakukan, itu adalah, selama pembelajaran yang saya lakukan, permasalahan itu dalam 1 minggu itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah dengan, dengan waktu yang 1 minggu itu, 5 hari sudah, perubahan-perubahan pada tingkah laku anak itu tersebut sudah berubah gitu, Bulia. Iya, alhamdulillah. Jadi, kira-kira nih, Bapak bisa menyimpulkan tidak nih, percakapan Iya. kita pagi ini yang luar biasa dan ternyata memang SD itu unik ya, Bapak, ya, Iya, beragam iya, putra-putrinya, siswa-siswinya. iya. Dipersilakan mungkin, Pak. Eee, iya alhamdulillah Bu Lia, sebelum saya simpulkan, percakapan pada pagi hari ini, yang pertama strategi yang saya lakukan kemungkinan sudah saya sampaikan, dan dengan lakukan strategi yang saya lakukan tentu di sini ada, pendukung-pendukung yang harus saya minta bantuannya. Yang pertama kemungkinan yang saya lakukan tadi itu adalah, bertanya kepada guru di bawah. Yang kedua saya, berinformasi atau meminta saran kepada kepala sekolah. Yang ketiga yaitu adalah kita melakukan pendekatan kepada anak, dan yang terakhir itu adalah kita memberikan informasi kepada, orang tua. Jadi dengan seperti itu kita lakukan, dukungan-dukungan, yang dilakukan tentu akan bisa mengembangkan atau memberikan motivasi kepada saya dan memberikan motivasi kepada siswa tersebut yang saya lakukan. Kesimpulan, pertemuan pada pagi hari ini, alhamdulillah ya dengan, pertemuan pagi hari ini saya bisa menemukan, permasalahan yang dihadapi oleh saya. Tentu, bisa menyelesaikan masalah, dengan pertemuan pada pagi hari ini. Jadi saya salut dengan kesimpulan ini bisa bisa membuka atau memberikan solusi, bagaimana cara memecahkan masalah yang dihadapi oleh saya dan apa yang harus saya lakukan, baik itu dengan jangka pendek atau dengan jangka panjang, itu dia. Oke, luar biasa. Berarti sesuai tidak dengan harapan Bapak nih yang disampaikan sama saya tadi ketika di awal? Alhamdulillah dengan apa yang disampaikan oleh Bulia tadi, yang pertama itu adalah kita harus, bertemu secara langsung, fokus. Alhamdulillah kita sudah percakapan pada pagi hari ini kita sudah bisa harapan coach ini bisa, saya harapkan adalah dengan melakukan bisa menemukan permasalahan, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Iya, solusinya sudah dapet ya, Pak, ya? Iya, solusinya. Dan ternyata juga butuh dukungan yang lainnya, tadi Bapak juga sudah sebutkan luar biasa. Terima kasih, bagaimana perasaan Bapak setelah saya coaching nih? Alhamdulillah perasaannya pada pagi hari ini sangat-sangat luar biasa, bisa memberikan perasaan yang sangat senang kepada saya, bisa menemukan masalah yang dihadapin oleh saya. Alhamdulillah dengan perasaan yang sangat senang saya bisa giat lagi untuk, memberikan pembelajaran kepada anak tersebut.
Luar biasa Pak Soehartono, terima kasih juga karena juga memberikan inspirasi buat saya, di mana saya juga hanya mengajar di SMK Pak, dengan tingkat kenakalan yang berbeda mungkin, dan ini mungkin juga bisa jadi, masukan buat saya. Terima kasih Pak Soehartono untuk hari ini, semoga kita bisa berjumpa kembali dan apa yang menjadi strategi dan solusi bisa benar-benar mencapai angka yang diharapkan oleh Pak Soehartono. Begitu Bapak? Iya, Terima terima kasih. kasih, saya Sama-sama Bulia. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Sandi. Ya, baik, terima kasih banyak Bulia sama Pak Soehartono atas coachingnya. Kalau yang sudah dilakukan itu sudah menurut saya pribadi, coaching yang dilakukan oleh Coach Bulia dan coach oleh Pak Soehartono ini sudah sesuai dengan alur Tirta, jadi berjalan dengan baik. Jadi kalau saya punya catatan di sini dari tujuan yang digali dari coach ke coachi itu sudah sesuai gitu. Jadi pertanyaan yang dilakukan, topiknya apa, kemudian harapannya apa. Begitu juga dengan diidentifikasi, coach bisa memetakan situasi yang dipandu oleh coach, kemudian coach bisa menghubungkan fakta yang ada, kemudian coach juga bisa mengembangkan ide untuk coach bagaimana membantu mencarikan solusinya gitu. Tapi yang mencari solusinya adalah memang dari coachnya gitu. Jadi kemudian dari rencana aksi juga coach bisa tegas mengarahkan penjelasan yang diperlukan bagi coach, sehingga coach juga walaupun coachnya nanti mau menjelaskan ke arah yang lain, tapi coach bisa tegas memberikan panduannya gitu. Kemudian coach juga bisa memberikan kesimpulan dan memberikan solusi yang baik. Jadi di alur tirtanya menurut saya coach berhasil melakukan coaching dengan baik. Kemudian untuk Bu Lia, kalau tadi kan Bu Lia fokusnya adalah di mendengarkan aktif gitu. Kalau umpama saya lebih fokus lagi Bu Lia, indikator Bu Lia apa tadi untuk mendengarkan aktifnya ini? Saya hanya Fokus saja. iya, mendengarkan secara aktif, artinya saya juga harus fokus, kemudian mencatat ini apa kata kuncinya ya, sehingga saya nanti bisa membantu coach untuk menemukan ide-ide itu tadi, Pak Sandi. Ya betul. Kalau saya pahami di sini kompetensi coaching yang mendengarkan aktif itu Bu Lia memang fokus dengan apa yang dikatakan coach dan memahami pemetaan situasinya seperti apa, sehingga secara mengalir si coachnya ini juga nyaman untuk memberikan penjelasan situasi masalahnya seperti apa, kendalanya apa, situasinya yang berjalan sudah seperti apa, dan memberikan kesimpulan serta memberikan solusi yang baik bagi diri coach sendiri. Kemudian setelah melakukan praktik coaching ini, bagaimana perasaan Bu Lia? Yang jelas perasaan saya juga senang ya Pak, karena bisa mendengarkan keluh kesahnya Pak Hartono, kemudian membantu juga bagaimana Pak Soehartono bisa menyelesaikan permasalahannya. Itu merupakan suatu kebahagiaan juga bagi saya dan juga menginspirasi juga bagi saya, sehingga kedepannya kita sebagai seorang guru bisa sama-sama bisa lebih dekat lagi kepada siswa. Jadi lebih kebutuhan siswanya ini lebih kita perhatikan begitu. Baik Bu Lia, ini sebuah simulasi coaching yang sangat baik, yang memang
kita akan lebih banyak terampil melakukan ketika kita banyak berlatih juga, dan ini semoga bisa didiseminasikan ke teman-teman pengajar. Jadi segala permasalahan nanti akan bisa selesai antara coach dengan coach yang membantunya. Saya rasa demikian pengamatan saya terhadap coaching kali ini. Terima kasih banyak atas bantuannya dari Coach Lia dan Coach Pak Suartono. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan.